Halo semuanya, selamat datang di channel Autotune Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bimo di segmen Mobcast Pilihan, segmen yang mengulas mobil-mobil bekas berkualitas versi Autotune Indonesia. Dan pada episode kali ini saya akan mereview sebuah SUV berpenggerak depan dari pabrikan Nissan. Nah, seperti apa detailnya nanti kita lihat ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Autotune Indonesia bagi Anda yang belum subscribe. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Share video ini, beri komentar, serta like video ini jika Anda suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di autotune.id. Go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Ini dia Nissan X-Trail tipe ST tahun 2005 yang akan kita review di episode kali ini. Dan for your information, unit ini juga dijual nih sama pemiliknya. Bagi Anda yang berminat, bisa langsung ya DM ke Instagram kita di autotune.id ya. Silakan mau tanya-tanya harga, mau tanya-tanya kondisi, silakan DM ke Instagram kita di autotune.id. Nah, ngomongin sedikit ya sejarah dari Nissan X-Trail ini ya. Nissan X-Trail ini sendiri pertama kali keluar itu sekitar tahun 2001 ya. Dan itu dia bentuknya masih CBU, masih build up nih. Dengan menggunakan kode mesin QR20DE berkapasitas 2000 cc. Nah, setelah itu pihak Nissan meluncurkan versi yang lokalnya atau versi yang CKD-nya nih menggunakan kode mesin QR25DE berkapasitas 2500 cc. Unit yang akan kita review di episode kali ini merupakan generasi pertama ya dari Nissan X-Trail berkode T30. Dan ini adalah versi yang sebelum improvement. Nah, nanti setelahnya dia ada beberapa kali improvement ya atau facelift. Yuk langsung aja yuk kita lihat detailnya seperti apa ya. Untuk headlampnya dia modelnya seperti ini memang. Untuk yang generasi pertama ya, headlampnya kristal multi reflektor halogen. Jadi ini semuanya masih menggunakan bohlam halogen biasa ya, baik lampu sen, lampu utama ataupun lampu senjanya. Nah, ini grillnya dia modelnya seperti ini ya, memang model honeycomb seperti ini atau sarang lebah. Dan diberi finishing chrome nih dengan logo Nissan yang lumayan besar di bagian tengahnya. Nah, ini kalau untuk yang versi sebelum improvement dia grillnya seperti ini. Nah, tetapi ada juga setelah yang ini ya, setelah yang ini dia grillnya model V atau ciri khas Nissan ya, V-motion seperti itu ya, dia V. Untuk yang setelah ini, untuk yang improvement, di sini bumpernya sudah dilengkapi juga dengan fog lamp ya. Fog lampnya juga di sini kristal multi reflektor halogen, masih menggunakan bohlam halogen. Nah, ini juga yang menjadi pembeda ya antara versi yang ini dan versi yang setelahnya atau versi improvement. Kalau saya nggak salah itu yang versi improvement itu dia diameter bunderannya ini lebih kecil dibanding yang ini. Kalau ini kan agak besar ya. Nah, dia ini mesinnya berkode QR25DE berkapasitas 2500 cc bensin ya. 4 silinder, 16 valve CVTC. Dan mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum itu sekitar 180 PS di 6000 rpm. Dan torsi maksimum itu sekitar 245 Nm di 4000 rpm ya. Dan di sini kita lihat ya untuk ruang mesin dan kap mesinnya dia sudah dicat suara bodi nih, sudah bagus, dan juga di kap mesin sudah ada peredam karpetnya. Dan juga untuk sistem pengeremannya dia sudah ada ABS-nya ya di bagian situ tuh untuk ABS-nya. Kita lihat dulu nih untuk velg dan bannya ya. Dia originalnya model seperti itu ya. Seperti ini nih untuk velgnya model Palang 5 ya. Dan diberi finishing warna silver. Dia menggunakan profil ban 215/65 R16. Jadi ini velgnya dia berdiameter 16 inci ya. Kita lihat di bagian bawahnya dia juga sudah dilengkapi dengan mud flap ya atau penahan cipratan lumpur. Dan ini original dari Nissan-nya atau bawaan dari Nissan X-Trail memang sudah ada ya seperti ini. Dia juga sudah dilengkapi dengan Shine Defender ya. Nah, tetapi ini sudah diganti nih sepertinya sama pemiliknya karena kalau nggak salah ya originalnya itu dia Mika buram berwarna orange. Kemudian di bagian spionnya kita lihat modelnya seperti ini memang spionnya sewarna body, tetapi dia sudah dilengkapi dengan sein di bagian spion nih seperti ini. Dan juga untuk fiturnya dia sudah lumayan lengkap ya, sudah electric mirror dan juga sudah electric retract. Di sini dia juga sudah dilengkapi dengan side body molding nih yang lumayan agak tebal sini dan sewarna body ya. Untuk handle pintunya dia model tarik seperti ini dengan finishing chrome ya. Tapi dia di rumahnya nggak chrome nih, dia sewarna body, dia hanya di handle-nya aja. Diberi finishing chrome seperti ini. Dia juga sudah di blackout pilar ya, semua tipe ya kalau saya tidak salah, karena ini bisa dibilang tipe ST ini tipe yang terendah ya.
tapi dia sudah di blackout pilar seperti ini ya. Kemudian di bagian atasnya kita lihat sudah ada roof railnya juga nih. Nah, ada beberapa Nissan X-Trail ya untuk tipe misalkan tipe XT atau tipe tertinggi itu dia di bagian sininya ada lampu tembaknya. Atau bisa dibilang ada fog lampnya ya di bagian atas sini nih, agak lebih tebal jadi dia untuk roof railnya untuk tipe yang XT. Kalau nggak salah ada tipe juga tipe STT kalau nggak salah ya, itu dia sudah dilengkapi dengan roof rack. Jadi ada seperti ini, terus ada yang ke tengahnya ke sananya ya untuk besinya. Itu sebutannya roof rack ya, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi untuk antenanya di bagian atas itu dia berada di bagian tengah atas ya untuk antenanya, dan dia modelnya short pull untuk antena original bawaan dari Nissan X-Trail tipe ST tahun 2005 ini. Nah, di sini untuk remnya sendiri dia depan belakang sudah menggunakan cakram ya. Dan dengan fitur tadi kalau nggak salah di bagian kap mesinnya sudah ada fitur ABS-nya nih untuk pengeremannya. Jadi sudah aman nih ya. Dia memang di sini tidak ada spoilernya ya untuk tipe ST ini. Nah, di sini untuk kaca belakangnya dia sudah dilengkapi dengan rear defogger ya, dan juga wiper belakang nih. Jadi udah lengkap nih walaupun ini tipe yang ST atau tipe yang terendah ya. Kemudian untuk stop lampnya kita lihat modelnya dia yang berada di atas ya, seperti ini, dari atas memanjang ke bawah. Dan di sini untuk bohlamnya semua dia masih menggunakan bohlam biasa ya. Kalau kita ngelihat kayak gini ngingetin sama ini ya, Honda CR-V generasi pertama gitu ya. Terus ngingetin sama Taruna juga ya. Dia ada di atas seperti ini nih untuk stop lampnya. Di bagian sini dia ada emblem 2.5 ST. Nah, ini dia 2.5 kapasitas mesinnya 2500 cc, dan ini tipenya ST ya. Karena memang ada beberapa tipe. Kalau misalkan kita sebutin dari awal ya, paling atas itu ada tipe XT, kemudian di bawahnya ada tipe STT, kemudian ada tipe ST ya seperti ini. Kemudian ada juga tipe yang 4x4-nya atau 4x4-nya ya seperti itu. Cuman untuk yang tipe yang 4x4-nya itu bisa dibilang lumayan langka tuh di Indonesia ya. Bisa dihitung pakai jari tuh ya unitnya. List plat nomor ya atau garnish plat nomornya dia diberi finishing chrome nih seperti ini yang lumayan tebal ya chrome-nya, dan di bagian atasnya dilengkapi juga dengan logo Nissan yang tidak begitu besar ya, bisa dibilang kecil nih untuk logo Nissan ya di bagian atas ini. Kemudian di sebelah sini dia ada emblem X-Trail ya. Ini dia peletakannya originalnya seperti ini ya. Memang tidak sejajar ya antara peletakan emblem X-Trail dengan peletakan tipenya. Nah, ini bempernya di sini ini juga ada perbedaan dengan versi yang improvement ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di reflektor ini. Nah, karena ini tipe yang sebelum improvement, jadi dia reflektornya berbentuk kotak seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang sudah improvement atau yang setelahnya yang ini, itu dia berubah menjadi bulat untuk reflektornya. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, di sini seperti ada dummy nih, atau ada tutupan ya, atau ada coakan nih dummy. Nah, ini fungsinya sebenarnya adalah untuk fog lamp ya, atau fog lamp belakang nih. Jadi sebenarnya di Nissan itu bisa dibilang optional ya, dijual terpisah nih untuk lampu si fog lamp ini. Jadi kalau kalian mau masang nih ala-ala JDM gitu ya, mungkin bisa nih. Ini dibuka, dipasangin stop lamp atau lampu kabutnya untuk si Nissan X-Trail ini ya. Dan itu fungsinya untuk ketika hujan lebat misalkan di tol itu ya. Jadi jangan nyalain sen hazard lagi ya kalau misalkan lagi hujan lebat di tol ya. Karena ketika kalian mau belok atau berpindah jalur, pengguna lain atau pengendara lain tidak tahu nih kalian mau kemana nih, ke kanan atau ke kiri, karena lampu hazard kalian nyala dua-duanya. Dan juga di sini ya, untuk di bempernya ini juga sudah dilengkapi dengan sensor sebanyak 2 titik ya. Jadi kalau kalian mundur, udah mendekati objek, mau nabrak, dia akan bunyi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, mau lihat nih bagian interiornya seperti apa. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih untuk bagian door trimnya ya di sini ya. Ya, di sini bisa dibilang untuk door trimnya dia tidak ada bahan fabric nih. Di atas sini dia masih hard plastik, diberi finishing warna abu-abu ya, abu-abu tua dengan kombinasi abu-abu muda ya di bagian sininya. Kemudian di bagian sini untuk handle-nya diberi finishing chrome, dan di bagian armrest sini dia bahannya juga hard plastik ya di sini ya. Diberi finishing warna abu-abu tua juga. Dan di sini untuk power window-nya dia auto, hanya sisi pengemudi aja ya. Dan juga di sini sudah ada window lock dan juga power door lock. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada door pocket nih, walaupun memang tidak ada cup holdernya. Dan juga di bagian sini ada speaker. Nah, ini kalau kita lihat ya di bagian list atau cover speakernya nih, kalau kita lihat secara awam ya kayak aftermarket ya, karena dia di pinggir-pinggirannya nih kayak ada
desain-desain kayak baut, terus kayak apa nih ya. Tapi ini sebenarnya original nih, bawaan dari pabriknya ya, dari Nissan X-Trail seperti ini memang untuk speakernya. Nah, sekarang kita mau ngomongin joknya dulu nih ya, untuk fiturnya nih. Di sini kita lihat ya untuk fiturnya, dia sudah ada head adjusternya, model puter seperti ini ya. Sudah ada sliding. Dan juga sudah ada recliningnya nih ya di bagian sini. Walaupun semuanya masih manual, tapi dia sudah lengkap nih ya untuk si Nissan X-Trail tahun 2005 ini ya. Nah ini bahannya nih sudah di retrim ya, sudah di retrim kulit nih sama pemiliknya ya. Karena kalau nggak salah itu aslinya dia fabric ya untuk joknya. Dan yang saya suka dari joknya ini dia di bagian headrestnya. Ini mencerminkan SUV banget nih ya. Headrest yang model bolong di tengahnya seperti ini nih ya. Kayak apa sih, kayak Cherokee gitu ya, kayak Katana gitu ya. Oh, yang mobil-mobil laki gitulah ya. Nah, lanjut lagi kita lihat ke bagian setirnya ya. Dia setirnya di sini model 4 palang seperti ini. Nah, untuk fitur keamanan sendiri untuk X-Trail ini dia sudah dilengkapi dengan dual airbag ya di bagian pengemudi nih, SS airbag, dan juga di bagian penumpang depan ya. Kemudian untuk fitur setirnya sendiri dia pengaturannya sudah dilengkapi dengan tilt steering ya, walaupun dia belum teleskopik nih, jadi cuma bisa naik turun. Kemudian di balik setir kita lihat di sebelah kiri saya ini dia ada saklar wiper ya. Wipernya sudah intermittent, bisa diatur interval waktunya juga. Dan terintegrasi juga dengan wiper belakang ya. Nah, kemudian di sebelah kanan saya di sini ada saklar lampu nih ya. Lampunya dia terintegrasi juga dengan fog lamp. Nah, tetapi di sini dia belum auto ya untuk headlampnya, masih biasa. Dia masih menggunakan anak kunci. Nah, ini seperti ini ya untuk kuncinya. Dia masih anak kunci, tapi di atasnya sini ada cover karetnya ya, atau plastik nih seperti ini. Dan anak kuncinya dia masih model seperti ini ya, masih model biasa nih, seperti ini. Di sini nih unik banget nih untuk dashboardnya ya. Jadi Nissan X-Trail untuk yang T30 ini dia memang speedometernya berada di tengah ya. Jadi untuk di balik kemudi di sini dia ada tempat penyimpanan tertutup seperti ini. Ya, yang lumayan dalam dan lumayan bisa muat barang banyak nih ya di dalamnya. Nah, kemudian di bagian bawah sini kalau di kamera kelihatan di sini ada list berwarna silver ya. Nah, ini berbeda. Kalau misalkan di tipe XT atau tipe tertinggi itu dia diberi finishing wood panel, diberi finishingnya lebih mewah ya, seperti itu. Tapi ini juga udah keren kok ya. Kesannya sporty seperti itu ya. Ini seperti model-model table gitu ya, kayak Honda Freed juga nih kalau saya nggak salah ya. Jadi dia ininya agak rata kayak meja gitu. Dan di bagian sini ya, di bagian atas sini kita lihat di sini ada cup holder yang model cungkil seperti ini. Model cungkil dan digeser ya, keluar. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka, biasanya buat naruh e-tol ya seperti ini ya. Kemudian di bagian bawahnya dia ada kisi-kisi AC yang bisa dibuka tutup. Model seperti ini kotak, dan di sampingnya ada pengaturan untuk kaca spionnya. Electric mirror ya, dan juga electric retract-nya nih di bagian bawahnya. Kemudian di bagian bawah sini dia ada indikator alarm. Kemudian di bagian bawah sini nih yang kotak ini sikring nih ya kalau nggak salah nih. Terus kemudian di bagian bawahnya lagi di sini dia ada tuas untuk membuka kap mesin ya di sini untuk buka kap mesinnya. Kemudian untuk buka tangki bensinnya dia berada di belakangnya, berada di sini nih. Tinggal kita tarik ke bagian atas. Ya, lanjut lagi kita lihat ke bagian center cluster dashboardnya ya. Dari bagian atas dulu nih, di sini ada speedometernya. Yang tadi saya bilang dia unik ya, dia berada di tengah untuk dashboardnya nih untuk yang Nissan X-Trail kode T30 ya. Nah, sedangkan untuk tipe yang T31 atau yang mirip-mirip seperti ini, tetapi dia speedometernya sudah berada di balik kemudi. Nah, itu berarti sudah yang facelift ya, atau sudah yang berkode T31. Kemudian kita lihat untuk fiturnya, speedometernya ada apa aja. Di bagian sini dia ada tachometer, di tengah ada speedometer, dan di bagian paling kiri saya ini dia ada indikator bensin, suhu, dan di tengahnya ada position gear ya, karena ini transmisi otomatis ya. Dan ini backgroundnya putih. Ini saya suka nih ya untuk speedometer yang backgroundnya putih kayak gini ya. Kesannya simple, clear tapi clean gitu ya, tapi keren gitu ya, sporty kesannya. Dan di bagian bawahnya nih kita lihat ada kecil ya display itu ya. Di situ di bagian atasnya dia ada odometer 170 ribuan ya untuk odometernya. Kemudian di bagian bawahnya dia ada jam digital. Kemudian ada trip A dan juga ada trip B. Kemudian balik lagi ke jam digital. Jadi cuman ada trip A dan trip B aja ya untuk fitur dari MID-nya atau display-nya tuh yang di bagian bawah.
Di sini dia ada tombol untuk rear defoggernya, dan di bagian bawahnya lagi di sini dia ada coolernya ya, atau kulkas mini nih. Jadi dia ini fungsinya itu untuk mendinginkan minuman ya, entah itu minuman kaleng atau minuman botol gitu ya, minuman beling gitu ya. Kemudian di bagian tengahnya lagi di sini dia ada head unitnya. Nah ini dia head unitnya masih original nih, bawaan dari Nissan-nya ya. Dia mereknya GVC, tipenya KW XC55 ya. Dan di sini fiturnya dia masih ada kaset nih ya. Ya maklum lah ya, mobil 2005 lah ya. Dia masih menyediakan fitur kaset dan juga CD di bagian atasnya, dan juga tentunya FM radio ya. Dan juga di sini ada aux-nya juga nih, kita lihat ya. Jadi buat kalian yang minat nih, mobil ini juga dijual ya. Oke banget nih ya. Udah dilihat sendiri kan ya fitur-fiturnya ya. Kelengkapannya masih original, bawaan dari pabrik. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada kisi-kisi AC-nya. Nah ini kisi-kisi AC-nya sampai 3 ya. Biasanya kan kalau di tengah cuma 2 ya. Wah ini karena saking lebarnya mungkin ya mobil ini ya, atau dashboardnya nih. Jadi kisi-kisinya ada 3. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada tombol untuk lampu hazardnya nih ya. Di sini berwarna merah, dan di bawahnya lagi dia ada sistem AC-nya. Sistem AC-nya dia masih model puter-puteran seperti ini ya, tetapi ini fiturnya sudah lengkap nih. Sudah ada pengaturan arah semburan sampai ke front defogger ya. Dan juga di sini juga ada heaternya nih. Nah ini jarang-jarang lagi nih ya untuk mobil menyediakan selain cool dan juga ada heaternya nih untuk yang pengen anget ya. Kalau misalkan lagi di tempat dingin gitu ya, ini tinggal diaktifin aja nih jadi anget ya untuk si AC-nya. Kemudian di sampingnya lagi ada pengaturan untuk speed fan-nya sampai 4 pengaturan speed fan-nya. Kemudian di sini ada tombol untuk open close air, dan di sini ada tombol untuk menonaktifkan AC-nya. Kemudian di bagian bawahnya lagi dia ada tempat penyimpanan terbuka yang lumayan dalam, dan juga di bagian bawahnya lagi dia ada asbak. Dan tentunya kalau ada asbak pasti ada soket lighternya nih. Nah, tapi kalau di zaman sekarang kan ini bisa difungsikan sebagai soket power outlet ya untuk ngecas gadget ya, seperti itu. Di sini dia Matic 4-speed ya untuk Matic-nya. Kemudian di belakangnya lagi dia ada tempat penyimpanan terbuka nih ya. Di sini. Dan juga di sini ada untuk rem tangannya ya, atau handbrake-nya masih model mechanical seperti ini dengan ujung berwarna hitam ya, biasa seperti ini. Tapi di sini ada stitching ya, ada jahitan nih seperti ini. Sama seperti tadi di bagian transmisinya ya, ada jahitan seperti ini. Kemudian di belakangnya lagi dia ada handrest ya, yang menyatu dengan konsol box-nya nih. Di sini bisa 2 level ya. Level pertama itu, nah ini level untuk yang pertama dia di bagian atas ini ya. Dan ini dia bisa ditidurin sampai ke belakang untuk akomodasi cup holder penumpang bagian belakang ya, sebanyak 2 buah nih. Biasanya nih kebanyakan Nissan X-Trail itu udah pada patah tuh ininya ya, engselnya nih udah nggak berfungsi lah, udah lepas gitu ya. Tapi untuk unit yang kita review di episode kali ini cukup istimewa nih ya, bisa dibilang ya, karena ininya aja dia masih utuh nih engselnya ya, nggak ada patah, nggak ada renggang atau apapun ya. Kemudian level yang kedua itu ada di bagian bawah sana tuh ya, bisa dilihat ya, yang lumayan dalam juga. Nah ini sepertinya terhalang ini ya, jok ya. Nah ini ya, di sini di dalam mobil ini gue nemu harta karun. Nah kenapa gue bilang harta karun? Ya tadi ya gue bilang ya, jarang-jarang pemilik X-Trail masih mempertahankan audio bawaannya. Nah ini ya, kalau misalkan ini kan audio bawaannya nih ya, si Nissan X-Trail yang kita review di episode kali ini masih bawaan nih audionya. Nah ini dia masih ada juga remote-nya nih ya. Remote-nya seperti ini ya. Dan ini GVC sama seperti head unitnya ya yang terpasang ya, remote seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian dashboard penumpang depan ya. Di bagian paling atas itu dia ada airbagnya ya, ada tempat untuk airbagnya. Kemudian di sampingnya itu dia ada cup holdernya, model apa tuh, model tarik dan cungkil ya. Dia ada tempat penyimpanan terbuka ya. Kemudian di bagian bawahnya ada sistem AC-nya, model kotak, bisa dibuka tutup. Lalu di bagian bawahnya lagi dia ada laci dashboardnya. Nah ini laci dashboardnya seperti itu ya, kapasitasnya ya lumayan dalam lah ya, walaupun tidak begitu besar. Dan juga dia belum soft opening ya untuk membukanya, masih biasa. Ini seat beltnya juga udah bagus nih, sudah head adjuster ya, sudah bisa diatur tinggi rendahnya, dan sudah retract ya untuk seat beltnya. Kemudian di bagian atasnya kita lihat sudah ada hand grip, modelnya fix ya hand gripnya. Kemudian di bagian penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan sun visor nih.
Dan juga sudah ada vanity mirrornya yang ada tutupnya nih. Udah rapi ya, jadi ada tutupnya nih untuk vanity mirrornya walaupun belum ada lampunya. Kemudian di sisi pengemudi, dia juga sudah dilengkapi dengan sun visor. Dia juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga sudah ada tutupnya walaupun belum ada lampunya, tapi udah rapih nih ya, udah ada tutupnya seperti ini. Dan juga sudah ada card holdernya nih yang lumayan lebar. Kemudian di bagian tengahnya lagi kita lihat di sini ada lampu kabinnya ya. Sebanyak 2 buah nih, kanan kiri seperti ini. Dan ini masih original ya, belum diganti LED. Dan di sini kita lihat di sini dia ada kaca tengahnya ya. Dan ini dia modelnya masih Daynet V biasa nih, belum auto dimming, masih manual ya. Tapi udah keren nih, udah lengkap. Lanjut lagi kita lihat ke bagian baris tengahnya ya, seperti apa nih. Terus sebelum itu kita lihat dulu nih untuk door trimnya ya. Bisa dibilang layoutnya hampir mirip sama di depan. Di bagian atas ini dia hard plastik berwarna abu-abu tua kombinasi dengan abu-abu muda. Dan di sini untuk handle-nya dia diberi finishing chrome. Kemudian di bagian bawah di sini ada power window ya yang sejajar dengan armrest. Dan ini juga abu-abu tua ya untuk finishingnya. Dan di bawah dia cuma ada speaker nih tapi ya nggak ada door pocket ataupun cup holder. Joknya nih saya rasakan tadi ya duduk di depan ataupun di belakang enak nih ya, busanya tebel dan mantep gitu ya busanya ya. Apalagi ditambah lagi ini sama pemiliknya nih udah di retrim kulit nih ya. Dan kulitnya juga lumayan oke sih nih kalau menurut saya ya. Nggak panas gitu ya kulitnya ya. Kemudian untuk akomodasinya ya, saya tingginya 172 cm. Dan di sini bisa dilihat ya untuk legroom saya masih sangat aman. Ini tadi posisi menyetir saya ya sudah di set. Legroom saya masih aman, masih jauh. Headroom saya juga masih jauh. Jadi semuanya masih oke nih ya untuk saya yang tinggi 172 cm. Di sini juga lebar nih, kita masih bisa selonjoran nih seperti ini. Nah, tetapi di tengah sini dia masih ada tunnelingnya ya, walaupun tidak begitu tinggi ya. Biasanya nih buat saluran knalpot ya, karena ini Nissan X-Trail ini memang dia berpenggerak depan ya, bukan berpenggerak belakang ya. Jadi ini biasanya buat saluran knalpot nih, tunnelingnya ya. Kemudian untuk pelipatan joknya sendiri, dia terbagi menjadi 60-40 ya. Nanti kita lihat pelipatan seperti apa. Di jok belakangnya sudah dilengkapi dengan headrest ya, sebanyak 2 buah. Kemudian akomodasi berikutnya, di sini dia ada armrest ya. Nah ini lumayan lebar nih untuk armrestnya ya, walaupun dia memang tidak ada akomodasinya nih ya. Biasanya kan ada cup holdernya ya, karena tadi kan cup holdernya berada di sini ya, yang di bagian konsol box depan ya. Dia bisa diputar sampai ke belakang untuk cup holdernya. Jadi di sini dia kosong aja nih. For your information, untuk Nissan X-Trail ini memang dia untuk jok baris belakangnya ya itu tergolong unik nih pelipatannya ya. Jadi nggak cuma senderannya aja nih yang bisa terlipat, bawahnya pun atau dudukannya pun dia bisa ikut terlipat. Nah gimana caranya? Nah caranya pertama-tama kalian lepas dulu headrestnya ya. Nah itu dilepas dulu untuk headrestnya. Nah setelah itu untuk dudukannya kalian cari tali ya, tali seperti ini nih ya, kalian cari. Biasanya dia nyempil tuh, kalian mesti rogoh-rogoh dulu tuh ke dalam jok ya, ke bagian bawahnya tuh. Nah kalau kalian udah nemu, tinggal ditarik talinya, tarik ke arah atas. Nah dia otomatis akan terlipat seperti itu ya. Nah terlipat seperti ini nih ya. Nah setelah itu baru kalian rebahkan senderannya. Ada pentul nih seperti ini, kalian tarik, tinggal kalian dorong ke bagian depan. Nah ini adalah hasil dari pelipatan jok baris belakang ya dari Nissan X-Trail nih. Cukup unik kan ya. Jadi bisa dibilang dia kalau misalkan dari bagasi ya, dia rata lantai ya, full. Nah ini pihak Nissan memberikan bahan ya yang tujuannya agar tidak mudah kotor nih kalau misalkan kalian membawa barang-barang yang agak sedikit kotor gitu ya. Makanya dia modelnya seperti itu ya, bahannya agak semi-semi karet gitu ya, yang mudah dibersihkan seperti ini ya. Dan ini kita lihat ya untuk akomodasi dari bagasinya nih ya, dari Nissan X-Trail tipe ST tahun 2005 yang kita review di episode kali ini. Wow, bisa dibilang sangat-sangat lapang ya, dan rata lantai nih untuk lantai bagasinya. Tapi kalau misalkan jok itu nggak dilipat juga bisa dilihat ya, akomodasi bagasinya sendiri lumayan besar nih. Kemudian di bagian atas ini dia juga originalnya sudah ada tray ya, yang bisa ditarik seperti ini, bisa dilipat seperti ini untuk traynya. Di bagian sini dia juga sudah ada tempat penyimpanan tertutup yang ada tutupnya seperti ini. Kemudian di sebelah sana juga ada ya.
di sini ada tempat penyimpanan tertutup nih. Ini untuk dongkrak ya, khusus untuk dongkrak dan kunci-kunci roda nih. Kemudian di bagian atasnya lagi dia ada power outlet ya, 12 volt tuh ya kalau nggak salah ya, untuk ngecharge gadget ya, seperti itu untuk penumpang belakang ya, atau ketika lagi camping ya, buat nyolok-nyolok ya, karena ini mobil memang enak banget nih buat jalan jauh, buat ya model-model kayak camping gitu ya, camping camper van gitu lah ya, model-model kayak gitu nih, healing gitu ya, oke banget nih mobil ya. Nah ini dia ada seperti cover ya, kita pencet dulu di sini ya, udah kebuka gini kita angkat. Nah itu di bawah situ dia ada penempatan untuk ban serepnya ya, dan itu ban serepnya dia full size, velgnya juga sama seperti yang terpasang di mobilnya ya. Nah itu tadi ya, kita udah sedikit ngebahas unit dari Nissan X-Trail tipe ST tahun 2005 yang kita review di episode kali ini ya. Bisa dibilang mobil ini sangat istimewa ya. Karena apa? Tadi sampai head unitnya pun masih asli, bawaan dari barunya atau bawaan dari pabriknya. Belum pernah diganti, belum pernah diapa-apain nih sama pemiliknya ya. Dan tadi juga kondisinya, catnya ya, kelengkapannya semua, fitur-fiturnya oke. Walaupun ini mobil 2005 ya, tapi bisa dibilang fitur-fiturnya nggak kalah nih sama mobil-mobil sekarang ya. Mitos-mitos Nissan X-Trail boros, Nissan X-Trail spare partnya mahal, ya itu tergantung ya. Balik lagi kalian pakai spare part misalkan yang seperti apa gitu ya. Kalau misalkan yang original ya memang mahal gitu ya, karena hampir semua merek pun kalau yang original itu memang harganya lumayan gitu ya. Cuman kan banyak alternatif lainnya ya untuk spare part si Nissan ini ya. Ada satu merek itu Trivindo. Nah itu mungkin bisa kalian coba tuh bagi pemilik X-Trail ya, yang pengen alternatif spare part yang lebih murah harganya dibanding original ya. Itu bisa pakai merek Trivindo ya. Nah kemudian kalau misalkan boros, Nissan X-Trail boros, ya sekarang wajar lah 2.500 men. Dan juga mau ngingetin lagi nih, unit ini juga dijual nih sama pemiliknya ya. Bagi Anda yang berminat, mungkin bisa langsung DM atau tanya-tanya ke Instagram kami ya di autotune.id. Nah segitu aja review dari saya. Buat kalian nih jangan lupa subscribe channel Autotune Indonesia bagi Anda yang belum subscribe. Bagi yang sudah, kami ucapkan terima kasih banyak. Share video ini, beri komentar, serta like video ini jika Anda suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga main-main ke Instagram kami di autotune.id. Saya Bimo, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.